Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan atas kehadiran Allah tabaraka wa taala. Berkat taufik dari Allah, tentunya kita malam hari ini kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita memulai pada surat Al-Lail setelah menyelesaikan tafsir surat Ad-Duha pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, yang mendekatkan kita kepada Allah dan memperbaiki kualitas keimanan dan ibadah kita. Dan semoga kita semakin dijauhkan dari hal-hal yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang Allah berikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah dan ajaran hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Baik, malam hari ini kita membahas sedikit ya dari surat Al-Lail, karena surat Al-Lail ini ada 21 ayat, jadi cukup panjang. Bahkan mungkin malam ini kita hanya akan mengambil 3 ayat yang pertama terlebih dahulu ya, 3 ayat yang pertama terlebih dahulu, karena memang dalam surat Al-Lail ini ya, ada pembagian temanya ya, kita bahas sesuai dengan tema yang ada pada beberapa ayat awal ya, di surat Al-Lail ini. Jadi surat Al-Lail ya, diberi nama Al-Lail ini karena memang dari awal ayatnya sudah berbunyi wal-laili idza yaghsha. Jadi penamaan ini berdasarkan bunyi ayat yang pertama, seperti surat Ad-Duha ya, Wad-Duha. Karena memang dari awal disebut di ayat yang pertama. Ya, ayat ini atau surat ini termasuk surat yang Makkiyah ya, turun di Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya. Jadi masih membicarakan penguatan iman. Ayat-ayat Makkiyah itu sebetulnya tujuannya adalah untuk penguatan iman, pondasi akidah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan beban syariat yang berupa amaliyah, praktek ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah atau ke Madinah. Baik, di awal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wal-laili idza yaghsha, dan atau di sini wa-nya untuk sumpah ya. Jadi demi malam. Demi malam idza yaghsha, jika telah menutupi. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ai idza ghasya al-khaliqata bi dhalamihi,
malam jika sudah menutupi seluruh makhluk dengan gelapnya. Demi malam yang menutupi seluruh makhluk dengan gelapnya. Wan nahari idza tajalla. Demi siang ya, apabila sudah terang benderang. Ibnu Katsir mengatakan ai bidiyaihi wa israqihi. Ya, terang dengan cahayanya ya, dan penerangannya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di awal surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 sumpah ya. 3 sumpah. Jadi banyak ayat-ayat yang diawali dengan sumpah, sama seperti surat Ad-Duha sebelumnya juga 2 ayat pertama ya, itu sumpah. Surat At-Tin ya, Wattini waszaitun wa turi sinin, 3 ayat pertama juga itu sumpah. Dan kita bahas sumpahnya dulu di sini atau ya. Kita bahas sumpahnya dulu. Tema kita malam hari ini 3 sumpah pertama di surat Al-Lail. Jadi ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bahan sumpahnya. Yang pertama yaitu malam, yang kedua yaitu siang, dan yang ketiga adalah tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai objek sumpah ya, objek sumpah itu pasti mengandung sesuatu yang agung ya, ada hal yang perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita perhatikan dalam hal-hal yang Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran ya. Kayak misalkan surat Al-Adiyat yang dijadikan sumpah itu hewan kuda, pasti kuda itu ada sesuatu di dalamnya ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin zaitun, kemudian dengan negeri yang aman Mekah, juga pasti ada suatu keutamaan di dalamnya. Di sini ada malam, ada siang, ya, ada laki-laki, perempuan, ya, penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi malam dan siang, ya, kita berbicara tentang malam dan siang. Malam dan siang ini sebetulnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tampakkan kepada kita setiap hari ya, setiap hari, dan diharapkan dengan bergantinya ya, silih bergantinya malam dan siang secara teratur ya, malam siangnya secara teratur, itu sebetulnya diharapkan seorang hamba bisa mentafakuri ya, merenungi pergantian siang malam itu untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam dan siang itu sebetulnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sebelumnya kita bahas dulu malam siang itu batasannya dari kapan sampai kapan. Dan nanti ada hukum-hukum berkaitan dengan malam dan siang terkait dengan batasan waktunya. Jadi malam dalam perhitungan syar'i, batasan waktu malam yang di dalamnya dikaitkan dengan hukum-hukum syar'i itu dimulai sejak terbenamnya matahari ya, sejak terbenamnya matahari itu malam, dan akhir malam itu adalah ketika terbitnya fajar subuh ya, yang menunjukkan waktu subuh, itu akhir malam ya, berakhirnya malam di situ ya.
Jadi sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Beda ya, terbitnya fajar dengan terbitnya matahari itu berbeda. Ya, kalau terbitnya fajar itu waktu sholat subuh. Ya. Kalau terbitnya matahari itu yang sebentar lagi akan masuk waktu duha. Ya. Waktu terbitnya matahari itu sebentar lagi, mungkin 1/4 jam lagi itu sudah masuk waktu duha. Jadi malam itu ya. Sehingga kalau di dalam perhitungan syar'i yang namanya hari itu bergantinya itu sejak malam ya. Hanya bedanya dalam perhitungan tanggal atau Qamariyah ya, dengan perhitungan bulan Qamariyah ya, perhitungan bulan atau tahun-tahun Hijriyah, hitungan tahun yang biasa dijadikan acuan dalam ibadah-ibadah kita, itu yang namanya hari memang diawali sejak waktu maghrib ya, diawali waktu maghrib. Makanya ketika bulan Ramadan ya, itu kan untuk melihat hilalnya kan ketika terbenamnya matahari. Nanti kalau hilalnya nampak berarti malam itu sebagai tanggal 1 Ramadan. Kayak sekarang ini berarti sudah masuk hari Sabtu. Kalau dalam hitungan syar'inya ya, ini sudah malam Sabtu. Hitungannya Sabtu. Ya. Meskipun kalau kita hitungan kulturnya kita masih nunggu jam 12 malam baru kita ganti hari, karena kita waktu 00-nya itu nanti malam jam 12 ya, baru itu ganti hari ke Sabtu. Tapi dalam hitungan syar'i malamnya itu enggak dihitung sejak jam 12 ya, sejak maghrib. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah terkadang punya efek terhadap amaliyah syar'i kita ya, karena saya pernah mengalami contoh akikah ya, contoh ini contoh saja, kita nggak bahas fikih akikah ya, tapi sekedar contoh di mana perhitungan ini punya pengaruh dalam amaliyah ibadah kita. Akikah begini, akikah itu kan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan itu di hari ke-7 ya, hari ke-7 sejak kelahirannya. Jadi misalkan contoh ya, biar mudah, ada bayi lahir hari Ahad ya, biar gampang, hari Ahad lahir hari Ahad. Kalau mau mengikuti sunnah ya, kan akikah itu sunnah dan sunnahnya di hari ke-7. Kalau mau mengikuti sunnah berarti kita menghitungnya Ahad hari pertama, karena lahirnya di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nyembelihnya di hari Sabtu. Itulah hari ke-7 kelahiran ya. Itu kalau lahirnya di hari Ahad ya. Sekarang kalau misalnya ada bayi ya, lahir ini mungkin lahir malam ini ya, misalnya sekarang setengah 7 ini, setengah 7 ini lahir ya, setengah 7 ini lahir. Ada bayi lahir sekarang lahir. Sekarang ini mau kita hitung sebagai hari Sabtu atau hari Jumat ya. Kalau kita ngitung aturan syar'i ini Sabtu ya, ini Sabtu ya. Maka ngitungnya sejak hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nyembelihnya Jumat.
pekan depan. Ya. Kalau kita ngitung sejak jam 12 malam, kita ngitungnya sekarang masih Jumat. Ya. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu. Kok ngitungnya jadi Senin? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Nah, itu terjadi. Jadi misalkan anak saya itu yang kedua lahir, ya, lahirnya itu hari Senin. Kalau hitungan ngikut jam 12 malamnya, ya, karena waktu itu Senin jam setengah 12 malam, ya, Senin jam setengah 12 malam. Ya, kalau ngikut kulturnya kita itu masuk Senin memang gitu. Cuma kalau sudah ikut aturan syar'inya itu Selasa. Ya, jadi ketika ditanya anaknya lahir hari apa, nah, saya jawabnya malam Selasa. Ya, malam Selasa. Gitu. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan waktu, ya, perhitungan waktu kemudian punya pengaruh terhadap amaliyah ibadah kita. Ya, meskipun yang namanya sunnah, ya kita mau kekah sebelum itu boleh, mau setelahnya pun boleh gitu, nggak ada masalah ya. Cuma sekali lagi karena disebutkan dalam hadis ya bahwa akikah itu yudbahu yauma sabihi, ya, disembelihkan di hari yang ketujuh. Nyembelihnya hari ketujuh, mau masaknya hari ke-8, 9, 10 nggak apa-apa. Sembelih hari ketujuh, simpan kulkas dulu nggak apa-apa. Yang penting nyembelihnya hari ketujuh. Ya. Hanya catering kan begitu biasanya. Jadi nyembelihnya hari ketujuh, dimasakannya besoknya gitu. Nah, itu juga termasuk yang diteliti itu, ya. Jangan kita yang dipikirkan masaknya, yang dipikirkan nyembelihnya, bukan masak dan makannya. Nyembelihnya dulu. Itu kaitan dengan malam, ya, perhitungan malamnya sejak maghrib, ya, paginya, siangnya berarti dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah siang dalam bahasa syar'i, ya, dalam bahasa syar'inya itu. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, malam siang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-71 ya, sampai 73, Allah itu mengingatkan kita, ya, tentang mengingat siang dan malam. Ya, Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Katakan wahai Muhammad, seandainya kalian, ya, bagaimana pandangan kalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Setiap hari kita malam terus. Siapa yang mau mendatangkan cahaya, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tiap harinya malam terus, nggak ada semangatnya malam terus. Kepengennya tidur terus kalau malam terus, ya. Sebaliknya di ayat yang ke-72, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan wahai Muhammad, apa menurut kalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan siang itu terus menerus, siang terus, ya, kita nggak pernah bisa istirahat, ya, sampai hari kiamat siang terus. Siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendatangkan malam untuk kita istirahat, ya, maka tidaklah kita itu melihat semuanya seperti itu. Nah, jadi gantinya siang malam itu nikmatnya luar biasa, ya. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri itu nikmatnya siang dan malam. Alhamdulillah, ya.
Dan lebih khusus lagi untuk kita yang ada di negeri ini kita mungkin mendapati waktu siang dan malam yang cukup seimbang. Ya, karena tidak semua negara punya durasi siang dan malam yang seimbang. Ada yang cuma mendapati waktu malam itu 4 jam saja. Ya, puasanya kan gimana? Malamnya cuma 4 jam. Itu cukup buat buka puasa, sholat maghrib, taraweh, habis itu sahur, subuh, puasa lagi. Puasanya 20 jam. Nah, tidur malamnya kapan? Akhirnya yang seperti itu mereka butuh aturan fikihnya khusus. Nggak bisa juga dipaksakan begitu. Ya, kasihan. Puasa 20 jam, buka puasa, maghrib, ya, nggak lama terus sholat isya, taraweh, nggak lama lagi buka puasa sahur, ya, habis sahur sholat subuh, puasa lagi. Nah, yang begitu fikihnya khusus, ya, nggak bisa disamakan. Ya, alhamdulillah kita di sini durasi siang malamnya cukup berimbang, nggak akan beda-beda jauh. Waktu isya itu kan geser ya, paling jam 7 kurang 10 sampai jam setengah 8, geser-gesernya itulah. Ya. Mungkin di belahan bumi yang lain bisa isyaknya agak lebih malam jam 8, ya. Tapi subuhnya lebih siang, ya, lebih siang. Jadi itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena nantinya tetap akan ada suatu masa di mana Allah jadikan siang dan malam itu, ya, waktu yang sangat berat, yaitu sebagaimana ketika disabdakan oleh Nabi SAW tentang keluarnya Dajjal. Ya, ketika Dajjal itu nanti keluar, ya, Dajjal keluar, itu hari-harinya, ya, itu perputaran waktunya berbeda. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ardh?" Wahai Rasulullah, bagaimana tinggalnya Dajjal itu di bumi? Nabi mengatakan, arba'una yauman. Dajjal itu nanti ada di bumi selama 40 hari. Yaumun kasanah. Hari yang pertama itu rasanya seperti 1 tahun. Ya. Hari pertama itu seperti 1 tahun. Jadi siang dan malamnya itu rasanya setahun. Ya, kalau hitungan tahun Qamariyah itu paling 356 hari. Itu kalau Qamariyahnya. Kalau kita Syamsiyah kan 365 atau 366 kalau tahunnya Kabisat. Kisaran 350-360. Jadi 1 hari 1 malam itu terasa seperti 350 sampai 360 hari. Jadi saking lambatnya perputaran pergantian siang dan malam, sehingga para sahabat bertanya, ya, ketika Nabi menggambarkan yaumun kasanah, hari pertama seperti setahun, wa yaumun kasyahrin, dan 1 hari berikutnya seperti 1 bulan. Ya. Udah hari pertama kayak setahun, hari keduanya masih kayak sebulan. Wa yaumun kajumu'ah, dan hari berikutnya seperti 1 Jumat, 1 pekan. Ya, jadi siang malam kerasa setahun, siang malam berikutnya kerasa sebulan, siang malam berikutnya kerasa seminggu. Ya. Nanti baru berikutnya wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Baru hari-hari berikutnya itu sama seperti hari-hari kalian. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasana ataqfina fihi salatu yaum?" Wahai Rasulullah, untuk 1 hari yang rasanya seperti 1 tahun,
Apakah cukup kita menunaikan sholat untuk satu hari saja? Satu hari yang begitu panjang siangnya dan begitu panjang malamnya. Cukupkah kita sholatnya cuma 5 kali aja? Seandainya mendapati hari tersebut. Ya. Cukup nggak sholatnya itu 5 kali saja? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, la uqduru lahu qadrah. Tidak cukup sholatnya cuma 5 kali. Tetap harus dihitung seperti sholat 1 tahun. Ya. Dihitung seperti sholat 1 tahun. Itu sulitnya ya, ketika fitnah Dajjal itu muncul. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa untuk memutar hari, siang, dan malam. Seberapa lama durasinya itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selagi kita saat ini alhamdulillah masih diberikan durasi siang malam yang sangat nyaman, ya kita gunakan waktu-waktu itu semaksimal mungkin ya, untuk menjalankan aktivitas kita yang mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya malam ya, waktu malam. Malam itu kan memang Allah jadikan sebagai waktu untuk istirahat. Tapi bukan berarti istirahat total sepanjang malam istirahat, tidak. Ya. Jadi ada contoh durasi tidur malam yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai waktu tidur malam yang paling ideal. Ya meskipun mungkin untuk ditiru, mungkin untuk saat ini bagi sebagian kita agak sulit ya mungkin. Tapi tidak ada yang sulit dengan petunjuk Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidur malam yang ideal itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tidurnya Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Daud itu tidurnya, kata beliau, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Ya. Jadi tidurnya Nabi Daud alaihi salam dijelaskan oleh Nabi, pertama beliau tidur itu setengah malam dulu. Ya, setengah malam. Setelah setengah malam beliau bangun beribadah dengan durasi sepertiga malam. Ya. Setelah sepertiga malam beliau tidur lagi, sisa 1/6 malam sampai subuh. Ya. Ini ngitungnya gimana ya? Sekedar gambaran matematika sederhana ya, contoh. Misalnya ini kalau penjelasan hadis ini sebagian ulama ngitung waktu tidurnya itu setelah sholat isya, karena kan kita nggak tidur setelah maghrib ya. Kalau setelah maghrib kan justru nggak disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Karena yakrahun nauma qablahu wal haditsa ba'dahu. Nabi nggak senang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi dihitung setelah sholat isya. Anggaplah rampung sholat isya biar gampang waktunya, kita ngitung 7:30. Subuh kan 4:30 ya. Dari 4:30 sampai 4:30 itu kurang lebih ada 9 jam ya, 9 jam 9 jam diambil setengah, 4,5 jam. Dari 7:30 sampai jam 12 malam tidur. Habis itu bangunnya untuk ibadah selama sepertiga malam. Sepertiganya 9 jam itu 3 jam ya. 1, 2, 3 sampai jam 3 ibadah. Terus sisanya jam 3 sampai 4:30, 1,5 jam itu 1/6 malam. 1/6-nya 9 jam itu kan 1,5 jam. Itu tidur lagi ya. Nah, itu kalau bisa begitu itu niru tidurnya Nabi Daud alaihissalam. Habis isya nggak banyak aktivitas ya, tidur
sampai tengah malaman jam 12 kurang lebih dikit bangun ibadah sampai jam 3-an kurang lebih, habis itu tidur lagi, tapi subuh bangun jangan bablas. Itu digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena beliau mengatakan ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud alaihi salam. Ya, jadi sholat malam yang paling disukai oleh Allah itu sholat malamnya Nabi Dawud. Pembagian waktunya kayak gitu. Ya. Jadi di antara jam 12 sampai jam 3 itu waktu yang sangat afdal untuk ibadah. Ya meskipun kalau nggak begitu nggak ada masalah. Dengan tetap ya berusaha yang namanya seorang muslim itu tidak meninggalkan ibadah malam sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin tidak meninggalkan ibadah malam, ya minimal ada sholat witirnya lah, minimal, ya. Ada sholat witir yang meskipun hanya beberapa rakaat ganjil, ya, mau 1 mau 3 menjelang subuh misalkan, ya, toh malam itu sampai menjelang subuh, jadi misalkan bangun jam 4 ya, belum adzan subuh atau bahkan jam 4:04 gitu, adzannya 1/4 jam lagi misalnya, bangun jam 4:04 ya, tunaikan hajat di kamar mandi, kemudian ambil wudhu, sholat serakaat witir itu sudah dapat sholat malam, masya Allah ya. Itu masih mending daripada yang nggak sholat sama sekali ya, meskipun cuma dapat 1 rakaat ya. Karena pesan Nabi idza khasya ahadukumus subha sholat wahidatan yutiru biha maqad sholat. Kalau takut subuh, sholat saja 1 rakaat ya, sebagai bentuk witirnya ya, 1 rakaat cukup ya, itu minimalnya begitu. Jadi nggak meninggalkan sama sekali ya. Bisa sempat lebih dari itu ya alhamdulillah ya. Itu diantara kita mensyukuri nikmat malam. Dan makanya sebetulnya untuk membantu bangun malam itu, ya, untuk membantu bangun malam, Nabi SAW itu mensunnahkan yang namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang, tapi sebentar. Ya. Jadi qailulah tidur siang yang sebentar disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda qilu fa inna syayatin la taqil ya, jadi tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang ya, di satu sisi hikmahnya untuk menyelisihi syaitan, di sisi lain ulama mengatakan tidur siang itu untuk membantu bangun malam, salah satu manfaatnya ya, membantu bangun malam. Jam berapa tidur siang? Ya, ada selisih pendapat. Sebagian mengatakan sebelum zuhur, sebagian mengatakan setelah zuhur. Ya, mau sebelum setelah nggak ada masalah. Yang penting ada tidur siangnya sebentar ya, meskipun hanya setengah jam. Ya, itu menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Mas sebagian ulama mengatakan kalau tidur siang tapi nggak bangun malam, ya berarti tidur siangnya nggak ada hikmahnya. Ya, tidur siang tapi nggak bangun malam untuk ibadah, berarti tidur siangnya tidak ada hikmahnya di situ. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan yang selainnya, ya demikian. Jadi tidur siang itu untuk bangun ibadah di malam hari, ya sebetulnya manfaatnya. Jadi antara sebelum ataupun setelah zuhur. Sudah isya belum? Oh kurang sebentar ya. Nah, jadi itu untuk membantu ibadah malamnya. Jadi siangnya pun ada waktu di mana kita gunakan ya untuk istirahat ya, dengan tujuan untuk bisa memanfaatkan waktu malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beberapa hal yang lainnya akan kita bahas setelah adzan biidznillah. Kita jeda dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, sebelum saya lanjut, kalau dia mau menyampaikan sesuatu dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, sedikit saya ralat tadi tentang hadis qailullah, ya, tidur siang yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, ya, tentang sunnahnya tidur siang untuk membantu bangun malam, ya, untuk ibadah malam, ya, salah satu hikmahnya, ya, untuk tidur siang ya seperti itu. Baik, bagaimana kalau tidur siangnya, mungkin kalau siang nggak sempat tidurnya habis asar gitu. Apa hukumnya kalau tidur habis asar? Ada sebuah hadis sebetulnya diriwayatkan tentang masalah tidur habis asar, ya. Bunyinya man nama ba'dal asri, ya, man nama ba'dal asri fahtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa tidur setelah asar, ya, barang siapa tidur setelah asar kemudian akalnya berkurang, ya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini cukup masyhur, ya, bahkan sampai sebagian mungkin memandang kalau tidur habis asar itu seperti tidur yang dilarang, itu seperti tidur yang dilarang. Hanya hadis yang disebutkan tadi bukanlah hadis yang sahih dari segi sanadnya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, ya, sehingga pada dasarnya ya asalnya tidur setelah asar nggak ada larangan sebetulnya. Tidak ada larangan sebatas yang kami ketahui. Tidak ada larangan tidur setelah asar gitu. Hanya memang dari segi realita tidur habis asar itu terkadang ada efek yang kurang bagus. Jadi terasa bangunnya itu beda. Ya, seringkali bangun kalau tidurnya habis asar itu bangunnya itu bangun bingung, linglung, ya. Bangun lihat jam 5 sore, mikirnya jam 5 pagi gitu. Oh, udah subuhan apa belum ya gitu. Ada lasar, ya. Saking linglungnya ada yang bangun jam 5 itu melihatnya jam 6. Melihatnya seperti jam 6. Dan lebih bahayanya lagi itu terjadi di bulan Ramadan. Tidur habis asar, bangun jam 5, dia ngira jam 6, dengan percaya diri dia berangkat ke masjid, adzan. Terus dia buka puasa. Ternyata ada yang datang, loh jam 5 kok adzan? Habis adzan dia baru ngeh, loh iya, belum maghrib. Gimana puasanya? Ya. Itu ya sebagian orang, ya, entah sedikit ataupun banyak, merasakan kalau tidur setelah asar itu ada efek-efek yang demikian, ya, bahkan ya, saya secara pribadi pun merasakan seperti itu, ya. Kalau habis asar itu tidurnya tidak menjadikan kita itu enak sebetulnya, ya, meskipun nggak dilarang juga, kita nggak bisa mengatakan tidur habis asar haram gitu, nggak bisa. Ya, kita nggak punya hak untuk mengharamkan itu. Sama kayak tidur habis subuh. Ya, memang ulama memang nggak suka tidur habis subuh, karena waktu setelah subuh itu waktu yang justru diberkahi, didoakan oleh Nabi SAW untuk banyak beraktivitas, ya, untuk banyak beraktivitas seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah
untuk umatku di waktu paginya, ya, waktu pagi setelah sholat subuh itu waktu yang penuh berkah, baik untuk aktivitas ibadah maupun untuk aktivitas di luar rumah. Ya, makanya itu waktu-waktu yang kemudian orang mulai bekerja, ya, berangkat keluar aktivitas keseharian. Ya kecuali kalau yang dinasnya security itu lain cerita ya. Memang kebutuhannya dia dinasnya malam, kemudian paginya istirahat. Ya. Baik yang seperti itu, ya kita kecualikan hukumnya. Ya karena hal-hal yang ada hajat untuk sedikit menyelisihi aturan hidup, ya kulturnya manusia. Manusia kan hidup di siang hari, kemudian istirahat di malam hari. Kalau security ya mau nggak mau kalau jaga malam ya dia melek di malam hari, mungkin istirahatnya di siang hari. Tapi kan itu bukan menjadi sebuah kulturnya umumnya orang ya, tidak. Hanya sebagian orang tertentu saja. Ya, yang seperti itu maka dikecualikan dan tetap mendapatkan uzur. Ya. Tapi seperti yang aktivitasnya normal, maka tetap menggunakan hari-harinya, ya siang malamnya. Perputaran waktu itu ya sebagaimana normalnya manusia. Ya. Waktu siangnya aktivitas silahkan, ya, karena memang diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tadi disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73, ya, wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan untuk kalian ada waktu malam, ada waktu siang. Malamnya untuk litaskunu fihi, malamnya untuk tinggal istirahat. Walitabtaghu min fadlihi, siangnya untuk mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalian bersyukur. Itu normalnya seperti itu. Ya. Jadi malamnya istirahat, tapi ada waktu untuk ibadahnya. Siangnya untuk aktivitas juga tetap ada waktu untuk ibadahnya. Ya. Ini kaitan dengan sumpah di dua ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keseimbangan dalam penciptaan makhluk, ada laki-laki ada perempuan. Maka dari itu sebagian ahli tafsir, ya, Syekh Sa'di mengatakan wa kamalu hikmatihi fi dzalika an khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu baqa'aha dzakaran wa untha liyaqannau wa la yatmahil wa qada kullan minhuma ila al-akhar bi silsilati syahwah wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari setiap jenis hewan itu ada laki-laki perempuan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala jika menghendaki ada satu jenis hewan yang tidak punah, Allah kehendaki tidak punah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam keturunan hewan tersebut pasti ada laki-laki ada perempuan, laki-laki perempuan. Jadi nggak pernah punah. Kemudian menyambungkan antar laki-laki perempuan itu dengan syahwat, sehingga tetap banyak terus. Coba sapi, kambing, setiap tahun berapa jumlah sapi dan kambing yang disembelih? Nggak pernah ada berita sapi punah, kambing punah. Padahal setiap tahun kita nyembelih sapi, kambing. Di Idul Adhanya banyak, di selain Idul Adha juga biasa, ya, bakso daging sapi. Banyak sapi disembelih juga, ya. Itu yang kemudian jual sate kambing banyak, kekah nyembelih kambing. Ya. Sapi kambing itu hewan paling banyak disembelih, tapi nggak pernah punah. Ya. Komodo nggak pernah disembelih, punah. Ya, hewan-hewan ada yang nggak pernah disembelih, ya, punah. Allah kehendaki punah. Makanya Allah sebutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah ciptakan ada yang jantan, ada yang betina, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Itu salah satu hikmahnya, ya, untuk
Nah, lestarinya kehidupan makhluk di muka bumi ya. Makanya nggak hikmah kalau hubungan itu sama jenis, aneh kan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu gimana mau lestari ya. Gimana mau menghasilkan keturunan ya. Bahkan itu sudah menyalahi fitrah sebagai manusia. Hewan saja nggak kayak gitu ya. Umumnya hewan tidak seperti itu. Maka ketika Allah menyebutkan ada dua perkara yang saling berlawanan, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, itu memang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini seimbang pasti. Ada kanan, ada kiri, ada terang, ada gelap ya. Karena berlebihan di satu sisi itu pasti tidak akan baik ya. Ada kanan, ada kiri, walhamdulillah, ada kanan, ada kiri ya. Kita gunakan kanan sesuai dengan fungsinya, kiri sesuai dengan fungsinya ya. Ada terang, ada gelap, kita gunakan terang sebagaimana fungsinya, gelapnya juga seperti itu ya. Itu bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah jadikan kehidupan kita itu seimbang dengan dua hal yang saling bertolak belakang ya. Dan dua-duanya itu pasti ada fungsinya untuk digunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini materi yang bisa kita bahas 3 ayat pertama dari surat Al-Lail untuk mentafakuri siang, malam, dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling berkebalikan kondisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi majelis kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.